2 Raja-Raja 18, Hizkia Raja Yehuda. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 20 tahun 9 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dia buat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikut dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia, itulah tahun ketujuh zaman Hosea bin Ela, Raja Israel. Majulah Salmaneser, Raja Asyur, menyerang Samaria dan mengepungnya. Direbutlah itu sesudah lewat 3 tahun. Dalam tahun ke-6 zaman Hizkia, itulah tahun ke-9 zaman Hosea, Raja Israel. Direbutlah Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Hala, pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai, oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda lalu merebutnya. Hizkia Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, "Aku telah berbuat dosa. Undurlah daripadaku, apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul." Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia Raja Yehuda 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam pembendaharaan istana raja. Pada waktu itu Hizkia menggerat emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapis oleh Hizkia Raja Yehuda. Diberikannya semuanya kepada Raja Asyur. Sesudah itu Raja Asyur mengirim panglima, kepala istana dan juru minuman agung dari Lakis kepada Raja Hizkia di Yerusalem disertai suatu tentara yang besar. Mereka maju dan sampai ke Yerusalem. Setelah mereka maju dan sampai di situ, mereka mengambil tempat dekat saluran kolam atas yang di jalan raja pada padang tukang penatu. Dan ketika mereka memanggil-manggil kepada raja, keluarlah mendapatkan mereka Eliakim bin Hilka kepada istana dan Zebna, panitera negara serta Yoah bin Asaf, bendahara negara. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, "Baiklah, katakanlah kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung Raja Asyur. Kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwanya ucapan bibir saja dapat merupakan siasat dan kekuatan untuk perang? Sekarang kepada siapa engkau berharap, maka engkau memberontak terhadap aku? Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun Raja Mesir bagi semua orang yang berharap kepadanya. Dan apabila kamu berkata kepadaku,
kami berharap kepada Tuhan Allah kami, bukankah Dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mesbah-mesbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia, sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mesbah yang di Yerusalem inilah kamu harus sujud menyembah. Maka sekarang, baiklah bertaruh dengan tuanku Raja Asyur, aku akan memberikan 2.000 ekor kuda kepadamu, jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Bagaimanakah mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira tuanku yang paling kecil, padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda? Sekarang pun adakah di luar kehendak Tuhan aku maju membawa tempat ini untuk memusnahkannya? Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu. Lalu berkatalah Eliakim bin Hilka, Sebna dan Yoah kepada juru minuman agung, silakan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti. Tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda, sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan, dan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita, dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur. Adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku dan datanglah keluar kepadaku. Maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya serta minum dari sumurnya. Sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu ini, suatu negeri yang bergandum dan berair anggur, suatu negeri yang berroti dan berkebun anggur, suatu negeri yang berpohon zaitun, berminyak dan bermadu. Dengan demikian kamu hidup dan tidak mati. Tetapi janganlah dengarkan Hizkia, sebab ia memujuk kamu dengan mengatakan Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Serafwavim, Hena dan Iwa? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Tetapi rakyat itu berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun, sebab ada perintah raja bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Kemudian pergilah Eliakim bin Hilka kepada istana, dan Sebna panitera negara, dan Yoab bin Asaf bendahara negara menghadap Hizkia dengan pakaian yang dikoyakan, lalu memberitahukan kepadanya perkataan juru minuman agung. 2 Raja-Raja pasal 19. Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnya lah juga Eliakim kepala istana, Sebna panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini kesesakan hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur, tuannya, untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa-sisa yang masih tinggal ini. Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengari yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Ketika juru minuman agung pulang, didapatinya lah Raja Asyur berperang melawan Libnah.
Sebab sudah didengarnya bahwa raja telah berangkat dari Lakis. Dalam pada itu raja mendengar tentang Tirhaka, raja Ethiopia, berita yang demikian, sesungguhnya ia telah keluar berperang melawan engkau. Maka disuruhnyalah kembali utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan, beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percayai itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan Raja-Raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gozan, Haran, Rezef, dan Bani Eden yang di Telasar? Di manakah raja negeri Hamad dan Aprat, raja kota Sefarwaim, raja negeri Hena dan Iwah? Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa kepada Tuhan dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Israel yang bertata di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkau yang menjadikan langit dan bumi. Sandengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah, dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengabaikan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangan, supaya segala kerjaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendiri Allah ya Tuhan." Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepada aku mengenai Sanherib, raja Asyur, telah kudengar. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak darah yaitu putri Sion telah menghina engkau, telah mengolok-ngolok engkau, dan putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Siapakah yang engkau cela dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong? Terhadap yang Maha Kudus Allah Israel. Dan perantara utusan-utusanmu engkau telah mencela Tuhan, dan engkau telah berkata dengan banyaknya, keretaku aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di gunung Libano. Aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar, pohon-pohon sanobarnya yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat permalaman yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonnya yang lebat. Aku ini telah mengalir air dan telah minum air asing, dan aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangnya pada zaman purbakala? Sekarang aku mewujudkannya, bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu, sedang penduduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu. Mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang, dan seperti rumput hijau, seperti rumput di atas soto, atau gandum yang layu sebelum ia masak. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku, dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu dan kekangku pada bibirmu, dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Dan orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pulang ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan menentangnya dengan perisai, dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang, tetapi kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku memagari kota ini untuk menyelamatkannya.
oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Maka pada malam ini keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok, Allahnya, maka Adramelek dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Pasal 20, Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah aku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue arah." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayangan itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayangan-bayangan itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari bulan atas. Hizkia dan para utusan dari Babel. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam pembendaraharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan berkata kepadanya, "Apakah yang telah dikatakan orang-orang ini, dan dari manakah mereka datang?" Jawab Hizkia, "Mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel." Lalu tanyanya lagi, "Apakah yang telah dilihat mereka di istanamu?" Jawab Hizkia, "Semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di pembendarahanku ini." Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, "Dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadikan sida-sida di istana Raja Babel." Hizkia menjawab kepada Yesaya, "Sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku." Selebihnya dari riwayat Hizkia, segala kepahlawanannya dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air dan mengalirkan air ke dalam kota, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Manasye anak-anaknya menjadi raja menggantikan dia. Pasal 21, Manasye raja Yehuda. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefsibah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk Baal,
membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab, Raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalem aku akan menaruh namaku. Dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung Asyera yang telah dibuatnya dalam rumah, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, dalam rumah ini dari Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membiarkan bangsa Israel lagi dibawa keluar dari tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, asal saja mereka tetap berbuat tepat seperti yang telah kuperintahkan kepada mereka dan tepat menurut hukum yang telah diperintahkan kepada mereka oleh hambaku Musa. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan Manasya menyesatkan mereka sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari hadapan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan dengan perantara para hambanya, yakni para nabi, oleh karena Manasya Raja Yehuda telah melakukan kekejian ini, berbuat jahat lebih daripada segala yang telah dilakukan oleh orang Amori yang mendahului dia. Dan dengan berhala-berhalanya ia telah mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda, sehingga setiap orang yang mendengar akan bisikan kedua telinganya. Dan aku akan berentangkan atas Yerusalem tali pengukur sama seperti atas Samaria, dan tali unting-unting sama seperti atas keluarga Ahab. Dan aku akan menghapuskan Yerusalem seperti orang menghapus pinggan, yakni dihapus, dibalikan pula menungging. Aku akan membuangkan sisa milik pusakaku dan akan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi jarahan dan menjadi rampasan bagi semua musuh mereka, oleh karena mereka telah melakukan apa yang jahat di mataku, dan dengan demikian mereka menimbulkan sakit hatiku mulai dari hari nenek moyang mereka keluar dari Mesir sampai hari ini. Lagi pula Manasya mencurahkan darah orang yang tidak bersalah sedemikian banyak hingga dipenuhinya Yerusalem dari ujung ke ujung, belum termasuk dosa-dosanya yang mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula dalam berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Selebihnya dari riwayat Manasya, segala yang dilakukan dan dosa-dosa yang diperbuatnya, bukankah semua itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Manasya mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di taman istananya di Taman Uza. Maka Amon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amon Raja Yehuda. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mesulemet binti Harus dari Yotba. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang telah dilakukan Manasya ayahnya. Ia hidup sama seperti ayahnya dahulu, sambil beribadah kepada berhala-berhala yang disembah oleh ayahnya dan sujud menyembah kepada mereka. Ia meninggalkan Tuhan Allah nenek moyangnya dan tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Dan pegawai-pegawai Amon mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuh raja dari istananya. Tetapi rakyat negeri itu membunuh semua orang yang mengadakan persepakatan melawan Raja Amon, dan rakyat negeri itu mengangkat Yosia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Amon, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian ia dikuburkan dalam kuburnya di Taman Uza, maka Yosia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yosia Raja Yehuda, kitab Taurat ditemukan kembali. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedidia binti Adaya dari Bosakat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka raja menyuruh Safan di Asalia bin Mesulam panitera itu ke rumah Tuhan, katanya,
Pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkatnya untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan panitera itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan panitera itu masuk menghadap raja. Disampaikannya lah kabar tentang itu kepada raja. Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu. Safan panitera itu memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakannya di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakannya lah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Akbar bin Mika, kepada Safan panitera itu, dan kepada Asaya hamba raja, katanya, pergilah mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Maka pergilah Imam Hilkia, Ahikam, Akbar, Safan, dan Asaya kepada Nabi Yahuda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tikwa bin Harhas. Nabi itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka memberitakan semuanya kepadanya. Perempuan itu menjawab mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas segala ini dan atas penduduknya, yakni segala perkataan kitab yang telah dibacakan oleh Raja Yehuda. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka, sebab itu kehangatan berkaku akan bernyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, haruskah kamu katakan demikian, beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk, dan oleh karena engkau menggoyahkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kau datangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawaban itu kepada raja. Pembaharuan yang dilakukan Yosia. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkah dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Dibakarnya lah semuanya itu di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron, dan diangkutnya lah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem, juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit.
Dibawanya lah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumpuknya halus-halus menjadi abu, kemudian dicampakkannya lah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnya Allah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan tempat para imam itu membakar korban dari Geba sampai Bersheba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnya lah kuda-kuda yang ditaruh oleh Raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan. Dekat bilik Natan, Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping, juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mezbah-mezbah yang ada di atas soto tempat perangian Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mezbah-mezbah yang dibuat Manasya di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukitnya pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo Raja Israel untuk Ashtoreth, dewa kejijikan sembahan orang Sidom, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbunnya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Juga mezbah yang ada di Betel, bukit pengorbanan yang dibuat oleh Yobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa. Mezbah dan bukit pengorbanan itu pun dirobohkannya dan batu-batunya dipecahkannya, lalu ditumbuknya halus-halus menjadi abu dan dibakarnya tiang berhala. Dan ketika Yosia berpaling, lihatnya kuburan-kuburan yang ada di gunung di sana, lalu menyuruh orang mengambil tulang-tulang dari kuburan-kuburan itu, membakarnya di atas mezbah dan menajiskannya sesuai dengan firman Tuhan yang telah diserukan oleh abdi Allah yang telah menyuruhkan hal-hal ini. Ia berkata, "Apakah tanda keramat yang kulihat ini?" Lalu orang di kota itu menjawab dia, "Itulah kuburan abdi Allah yang sudah datang dari Yehuda dan yang telah menyuruhkan segala hal yang telah kau lakukan terhadap mezbah Betel ini." Lalu katanya, "Biarkanlah itu, janganlah ada orang yang menjamah tulang-tulangnya." Jadi mereka tidak mengganggu tulang-tulangnya dan tulang-tulang nabi yang telah datang dari Samaria itu. Juga segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria yang dibuat oleh raja-raja Israel untuk menimbulkan sakit hati Tuhan, dijauhkan oleh Yosia, dan dalam hal ini ia bertindak tepat seperti tindakannya di Betel. Ia menyembelih di atas mezbah-mezbah itu semua imam bukit-bukit pengorbanan yang ada di sana, dan dibakarnya tulang-tulang manusia di atasnya, lalu pulangnya ia ke Yerusalem. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, "Rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini, sebab tidak pernah lagi dirayakanlah Paskah seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda." Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Para pemanggil arwah dan para pemanggil roh, peramal, juga terafim, berhala-hala, dan segala dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem dihapuskan oleh Yosia dengan maksud menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilka di rumah Tuhan. Sebelum dia tidak ada raja seperti dia berbalik kepada Tuhan dan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia, tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat bernyala-nyala itu yang telah bangkit terhadap Yehuda oleh karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan Manasya. Lalu berfirmanlah Tuhan, "Juga orang Yehuda akan kujauhkan dari hadapanku seperti aku menjauhkan orang Israel, dan aku akan membuang kota yang kupilih ini, yaitu Yerusalem, dari rumah ini, walaupun aku telah berfirman tentangnya, namaku akan tinggal di sana." Selebihnya dari riwayat Yosia dan segalanya yang dilakukannya, bukanlah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda?
Dalam zamannya itu majulah Firaun Neko, Raja Mesir, melawan Raja Asyur di tepi sungai Efrat. Raja Yosia pergi menghadap dia, tetapi Firaun membunuhnya di Megido segera sesudah ia melihatnya. Pegawai-pegawainya mengangkut mayat dan kereta dari Megido dan membawanya ke Yerusalem. Kemudian mereka menguburkan dalam kuburannya sendiri. Maka rakyat negeri itu menjemput Yoahas dan anak Yosia, mengurapi dia dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya. Yoahas Raja Yehuda. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dan Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Firaun Neko mengurung dia di Ribla di tanah Hamat supaya jangan ia memerintah di Yerusalem lagi. Firaun membebankan kepada negeri itu denda sebesar 100 talenta perak dan 10 talenta emas. Firaun Neko mengangkat Eliakim anak Yosia menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoahas dibawanya Yoahas tiba di Mesir dan mati di sana. Yoyakim memberi emas dan perak itu kepada Firaun, tetapi ia menarik pajak dari negeri supaya dapat memberi uang itu sesuai dengan titah Firaun. Ia menagih emas dan perak itu dari rakyat negeri, dari setiap orang menurut jumlah ketetapan pajaknya untuk memberikannya kepada Firaun Neko. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sebuda binti Pedaya dari rumah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Dalam zamannya majulah berperang Nebukadnezar Raja Babel, lalu Yoyakim menjadi takluk kepadanya 3 tahun lamanya, tetapi kemudian Yoyakim berbalik dan memberontak terhadap dia. Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim, gerombolan-gerombolan Alam, gerombolan-gerombolan Moab, dan gerombolan-gerombolan Bani Amun melawan Yoyakim. Ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dan dengan perantaran para hambanya, yaitu para nabi. Sungguh hal itu terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan untuk menjauhkan mereka daripada hadapannya, oleh karena dosa-dosa Manasye setimpal dengan segala yang dilakukannya, dan juga oleh karena darah orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkannya, sebab ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah, dan Tuhan tidak mau mengampuninya. Selebihnya dari riwayat Yoyakim dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Yoyakim mendapat pergantian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Yoyakim anaknya menjadi raja menggantikan dia. Raja Mesir tidak lagi keluar berperang dari negerinya, sebab Raja Babel telah merebut segala yang termaksud wilayah Raja Mesir, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat. Yoyakim berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta binti Elnatan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Pada waktu itu majulah orang-orang Nebukadnezar Raja Babel menyerang Yerusalem, dan kota itu dikepung. Juga Nebukadnezar Raja Babel datang menyerang kota itu, sedang orang-orangnya mengepungnya. Lalu keluarlah Yoyakim Raja Yehuda mendapatkan Raja Babel, ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya, dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya. Ia mengeluarkan dari sana segala barang pembendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang pembendaharaan istana raja, juga dikeratnya emas dan segala berkas emas yang dibuat oleh Salomo Raja Israel di bait Tuhan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan, semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi, tidak ada yang ditinggalkannya kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Ia mengangkat Yoyakim ke dalam pembuangan ke Babel, juga ibunda raja, istri-istri raja, pegawai-pegawai istananya, dan orang-orang berkuasa di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Semua orang yang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya, para tukang dan para pandai besi 1.000 orang banyaknya sekalian, pahlawan yang sanggup berperang, dibawa oleh Raja Babel, sebagian orang buangan ke Babel. Kemudian Raja Babel mengangkatnya matanya pamam Yoyakim menjadi raja menggantikan dia dan menukar namanya menjadi Sedekia. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti apa yang dilakukan Yoyakim, sebab
Sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Zedekia memberontak terhadap Raja Babel. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar Raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepungnya dan mendirikan tembok pengepungan sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 zaman Raja Zedekia. Pada tanggal 9 bulan yang keempat, kelaparan sudah merajalela dari kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu. Maka dibelah oranglah tembok kota itu dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja. Sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling, mereka lari menuju ke Arabah Yordan. Tetapi tentara Kasdim mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Riblah, yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembelih anak Zedekia di depan matanya, kemudian dibutakannya mata Zedekia, lalu dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Dalam bulan yang kelima pada tanggal 7 bulan itu, itulah tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar Raja Babel, datanglah Nebuzaradan kepada pasukan pegawai Raja Babel ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pegawai itu. Sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyerang ke pihak Raja Babel dan sisa kekayaan ramai diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu untuk menjadi tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan dan kereta penopang dan laut tembaga yang ada di rumah Tuhan dipecahkan oleh orang Kasdim dan tembaganya diangkut mereka ke Babel. Kuali-kuali, penyodok-penyodok, pisau-pisau dan cawan-cawan dan segala perkakas tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian diambil mereka. Juga perbaraan dan bukor-bukor penyiraman, baik segala yang dari emas maupun segala dari perak, diambil oleh kepala pasukan pengawal itu. Adapun kedua tiang laut yang satu itu, kereta penopang yang dibuat oleh Salomo untuk rumah Tuhan, tiada tertimbang tembaga segala perkasa ini. 18 hasta tingginya tiang yang satu dan di atasnya ada ganja dari tembaga. Tiang ganja itu 3 hasta dan jalan-jalan dan buah-buah dan delima ada di atas ganja itu. Sekeliling semuanya itu tembaga. Dan seperti itu juga tiang yang kedua disertai jala-jala. Lalu kepala pasukan pengawal itu menangkap seraya imam kepala dan Zefanya imam tingkat 2 dan ketiga orang penjaga pintu. Dari kota itu ditangkapnya seorang pegawai istana yang diangkatnya mengapalai tentara dan 5 orang pelayan pribadi raja yang terdapat di kota itu, dan panitera panglima tentara yang mengerahkan rakyat negeri itu menjadi tentara, dan 60 orang dari rakyat negeri yang terdapat di kota itu. Nebuzaradan kepala pasukan pengawal menangkap mereka dan membawa mereka kepada Raja Babel di Riblah. Lalu Raja Babel menyuruh membunuh mereka di Riblah di tanah Hamat. Demikianlah orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya. Tentang rakyat yang masih tinggal di tanah Yehuda yang ditinggalkan oleh Nebukadnezar Raja Babel, diangkatnya ke atas mereka Gedalia bin Ahikam bin Safan. Ketika semua orang panglima tentara dan orang-orangnya mendengar bahwa Raja Babel telah membuat Gedalia, maka pergilah mereka kepada Gedalia ke Mizpah, yaitu Ismail bin Netaya, Yohanan bin Karea, Seraya bin Tahmuhet, orang Tofa itu, dan Yazanya anaknya seorang Maka bersama dengan anak buahnya, lalu bersumpah lagi kepada mereka dan anak buah mereka. Katanya kepada mereka, janganlah kamu takut terhadap pegawai orang Kasdim itu, tinggallah di negeri ini dan taklukkanlah kepada Raja Babel, maka keadaanmu akan menjadi baik. Tetapi dalam bulan yang ke-7 datanglah Ismail bin Netanya bin Elisama, seorang yang asalnya dari keturunan raja, dan 10 orang bersama-sama dengan dia. Mereka membunuh Gedalia dan orang-orang Yehuda dan orang-orang Kasdim yang ada bersama-sama dengan dia di Mizpah. Maka bangkitlah seluruh rakyat dari yang kecil sampai yang besar serta panglima-panglima tentara, lalu larilah mereka ke Mesir, sebab mereka takut terhadap orang Kasdim itu. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakim Raja Yehuda dibuang, dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 27 bulan itu, maka Elmerodak Raja Babel dalam tahun ia menjadi raja menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakim dan Raja Yehuda.
dan melepaskannya dari penjara. Evil-Merodach berbicara baik-baik dengan dia dan memberi kedudukannya kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Ia boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya, dan tentang belanjaannya raja selalu memberikannya kepadanya sekadar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya.